Perhatian seluruh penumpang, kapal sebentar lagi akan berangkat. Bagi penumpang yang belum menonton film, dipersilakan turun di pelabuhan terakhir. Dan bagi penumpang yang sudah siap, harap duduk dengan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Film ini dibuka dengan suasana desa yang kelihatan religius, tenang, dan sok bermoral. Di desa ini tinggal seorang perempuan bernama Bu Siti. Profesinya pemandi jenazah. Bukan sekedar kerja sampingan ya, ini pekerjaan inti hidup beliau. Dari kecil sampai mati, urusannya sama orang mati. Bu Siti tinggal bareng dua anaknya, Arif dan Lela. Dan yang bikin agak lain, Lela ini dari kecil sudah diajari cara mandiin jenazah. Anak-anak lain belajar baca tulis, Lela belajar ini cara ngangkat mayat yang benar, normal menurut desa ini. Bu Siti punya prinsip hidup yang dipegang mati-matian, bahkan lebih mati dari jenazah yang dia mandikan. Prinsipnya satu, apapun yang ditemukan di tubuh jenazah, haram hukumnya buat dibuka ke orang lain. Entah itu luka aneh, bekas santet, susuk, paku, kawat, atau USB flash disk. Pokoknya diam, tutup mulut, profesional. Dan prinsip ini bukan cuma teori. Bu Siti ngajarin ke Lela dengan serius, seolah-olah ini warisan keluarga. Kalau ibu mati, kamu lanjutkan. Bukan toko kelontong, tapi mandiin mayat. Itu belum dapat kerjaan lagi ya? Ya nggak apa-apa, namanya juga kerjaan kan butuh waktu. Sampai suatu malam, Bu Siti dapat jenazah temannya sendiri, Ibu Ida, ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Jenis meninggal yang kalau dilihat sekilas saja sudah kelihatan. Ini bukan mati biasa, ini mati ada urusannya. Bu Siti dengan muka datar khas pemandi jenazah senior tetap menjalankan tugasnya. Tidak heboh, tidak cerita, tidak update status. Profesional sampai akhir. Masalahnya, malam itu bukan jenazah Bu Ida doang yang aktif. Setelah selesai memandikan, teror mulai datang, santet, gangguan jin, pokoknya paket lengkap. Dan terornya bukan sekedar bikin kaget, tapi langsung menjemput ajal. Bu Siti meninggal cepat, tepat setelah memandikan jenazah Bu Ida. Di titik ini, penonton mulai curiga. Ini profesi kok kayak kutukan turunan. Lalu giliran Lela, anak yang sejak kecil sudah disiapkan mental buat kerjaan ini. Harus memandikan jenazah ibunya sendiri. Dan ini momen berat, tapi juga momen fatal. Saat memandikan tubuh Bu Siti, Lela nemuin sesuatu yang harusnya tidak ada di tubuh manusia normal. Kawat berduri, bukan satu, bukan dua, tapi jelas ini benda yang niat ditanam, bukan nyasar. Disinilah konflik batin Lela dimulai. Di satu sisi, ini bukti kuat ibunya disantet. Di sisi lain, ada pesan hidup ibunya yang sudah ditanam lebih dalam dari kawat itu sendiri. Diam, rahasiakan, jangan buka aib jenazah. Sementara Lela masih mikir, warga desa mulai berkumpul. Ada Bu Teri, Bu Tuti, dan Bu Ana. Tipikal warga desa yang rajin yasinan, rajin ngurusin urusan orang, tapi selektif soal empati. Malam itu mereka membaca surat yasin untuk Bu Ida dan Bu Siti. Secara ritual kelihatan suci, tapi ternyata yang datang bukan cuma pahala. Teror mulai muncul. Sosok jin muncul menyerupai Bu Ida, lalu menyerupai Bu Siti, dan yang paling absurd menyerupai Bu Ana. Padahal Bu Ana masih hidup dan sehat-sehat saja. Ini jin bukan cuma hobi nyamar, tapi sengaja bikin kacau psikologis. Dan yang kena dampak langsung bukan cuma Lela, tapi juga Bu Teri. Di titik ini film mulai nunjukin bahwa desa ini punya banyak dosa lama yang belum dibayar, tapi warganya sok lupa. Dan teror belum selesai. Malam yang sama, Bu Ana tiba-tiba kena santet dan meninggal dengan cara mengenaskan. Lengkap sudah, satu persatu lingkaran ibu-ibu yasinan ini tumbang. Desa mulai resah, tapi bukan introspeksi, lebih ke panik, gosip, dan tuduh-menuduh. Dan di tengah kekacauan ini, Bu Teri malah kerasukan. Dari kerasukan itulah Lela dapat informasi penting tentang masa lalu desa ini. Tentang seorang perempuan bernama Bu Nur, wanita misterius yang dulu dituduh merebut suami-suami warga desa, lalu diamuk rame-rame. Klasik kalau ada masalah rumah tangga, yang disalahin pasti perempuan. Di kepala Lela, semua kepingan mulai nyambung. Kalau Bu Nur difitnah dan disiksa, masuk akal kalau ada dendam yang dibalas lewat santet. Dan dari sini, kecurigaan Lela mulai mengarah ke satu orang. Seorang gadis muda bernama Rika, anak yang kehilangan ibunya sejak lama, dekat dengan Arif dan tentu saja tinggal sendirian.
target empuk kalau desa mau cari kambing hitam. Disinilah cerita mulai masuk ke fase berbahaya, karena logika mulai kalah sama emosi dan trauma. Setelah kerasukan Bu Terry dan cerita tentang Bu Nur mulai terbuka, pikiran Lela makin tidak tenang. Ini bukan lagi soal ibunya doang, tapi soal dosa kolektif satu desa yang selama ini ditutup rapat pakai doa dan yasin. Lela mulai curiga bahwa semua teror ini bukan asal santet, tapi rangkaian balas dendam yang rapi. Dan target berikutnya bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang dulu ikut memfitnah Bu Nur. Kebetulan hampir semua ibu-ibu yasinan itu ada di lingkaran yang sama. Kecurigaan Lela makin mengerucut ke Rika, bukan karena bukti kuat, tapi karena Rika memenuhi semua kriteria klasik tersangka desa. Perempuan muda, pendiam, yatim, tidak punya backing, dan dekat dengan laki-laki. Lengkap, tinggal nunggu difitnah. Ini yang bocor gentengnya ini aja, Mbak. Iya, cuma itu aja. Beresin aja perkakasnya. Jadi rumahnya saya kunci ya. Lela pun nekat menyelinap ke rumah Rika. Bukan lapor polisi, bukan minta izin, langsung masuk. Logika sudah dikalahkan sama trauma dan rasa kehilangan. Di rumah Rika, Lela menemukan sebuah foto lama. Isinya foto ibu-ibu desa zaman dulu. Masih kompak, masih senyum, masih pura-pura suci. Di foto itu ada Bu Siti, Bu Ida, Bu Tuti, Bu Ana, Bu Terry, dan Bu Nur. Tapi yang aneh, wajah Bu Nur dan Bu Terry di foto tidak terlihat jelas, seolah sengaja dihapus atau ditutup. Foto ini jadi petunjuk penting. Artinya mereka semua punya masa lalu yang sama. Mereka pernah satu lingkaran. Mereka tahu sesuatu dan mereka memilih diam. Lela kemudian menghadapi Bu Tuti dan akhirnya Bu Tuti mengaku bahwa Bu Nur dulunya memang teman mereka, bukan perusak rumah tangga, bukan perebut suami, tapi tetap saja dulu Bu Nur yang dikorbankan demi nama baik bersama. Pengakuan itu belum sempat dicerna dengan tenang karena seperti pola sebelumnya, begitu satu rahasia kebuka, santet langsung jalan. Bu Tuti mati di rumahnya sendiri. Mengenaskan, tanpa kesempatan klarifikasi atau minta maaf. Di titik ini, Lela sudah tidak bisa lagi cuma jadi anak pemandi jenazah yang nurut aturan. Prinsip ibunya mulai goyah. Rasa ingin tahu dan amarah mulai menang. Lela nekat menggali kuburan Bu Ida tanpa izin, tanpa saksi, tengah malam, dan benar saja di tubuh jenazah Bu Ida ditemukan kawat berduri yang sama seperti di tubuh ibunya. Tapi konsekuensinya langsung datang. Bukan hukum tapi teror. Sekelompok pocong muncul, banyak, berisik, niatnya jelas bukan buat ngasih tausiah. Lela lari, panik dan selamat, tapi mentalnya jelas sudah terguncang. Untuk melaporkan kegiatannya semalam. Keesokan harinya, giliran Lela memandikan jenazah Bu Ana dan seperti dejavu, kawat berduri kembali ditemukan. 3 jenazah pola sama. Ini bukan kebetulan, ini eksekusi berantai. Lela akhirnya menunjukkan semua kawat berduri itu ke Arif, adiknya. Dia butuh satu orang hidup yang percaya dan Arif akhirnya yakin bahwa ibu mereka benar-benar disantet. Siti, itu meninggalnya kena santet. Bu Terry yang sudah setengah trauma, setengah bersalah, dan setengah lagi hobi ngomporin warga. Bu Terry menyebarkan kabar ini ke seluruh desa, bukan sebagai peringatan tapi sebagai bahan gosip. Dan gosip di desa itu lebih cepat dari internet. Warga mulai ribut, mulai curiga, mulai ketakutan. Tapi bukannya cari kebenaran, mereka cari kambing hitam. Dan nama yang paling mudah disebut tetap sama, Rika. Di saat yang sama, kesalahan Lela juga ketahuan. Pembongkaran kuburan Bu Ida tercium. Polisi datang tepat saat Lela sedang memandikan jenazah Bu Tuti. Timingnya absurd tapi sah secara hukum. Lela ditangkap bukan karena santet, bukan karena pembunuhan, tapi karena menggali kuburan. Ironisnya, yang ngebunuh pakai santet bebas, yang cari bukti ditangkap. Dalam kondisi emosi penuh, Lela lepas kendali. Dia mendatangi Rika dan secara frontal menyebut Rika sebagai tukang santet dan pembunuh. Tanpa bukti, di depan umum, tanpa rem, tanpa mikir akibat. Dan seperti menunggu aba-aba, terjadilah kesurupan massal di rumah Bu Tuti. Warga yang sudah panik langsung menjadikan ini bukti spiritual bahwa omongan Lela benar. Logika resmi mati di situ. Warga desa yang tadi rajin yasinan sekarang rame-rame berubah jadi algojo. Rumah Rika dikepung, Rika diseret keluar, dipukul, dihajar sampai mati. Persis seperti ibunya dulu. Di titik ini, film menampar penonton bahwa santet paling ganas bukan pakai kawat berduri, tapi masa yang merasa paling benar. Dan justru di saat paling kacau itu, Lela mendengar bisikan, bukan dari setan, tapi dari jin korin Bu Siti, ibunya sendiri, yang meminta Lela menghentikan warga. Setelah Rika dihajar sampai mati, desa itu sebenarnya sudah melewati
melewati satu titik yang tidak bisa ditarik lagi. Tapi manusia jarang sadar kalau mereka baru saja berubah jadi monster, apalagi kalau rame-rame. Di tengah kekacauan itu, Lela masih berdiri di sana. Tubuhnya gemeteran, pikirannya hancur. Dan di saat inilah bisikan dari jin Korin Bu Siti makin jelas. Bukan nyuruh balas dendam, bukan nyuruh santet balik, tapi justru nyuruh menghentikan warga. Ironis, yang mati terus justru yang masih pegang akal sehat cuma arwah. Lela dan Arif berusaha menghentikan warga. Mereka teriak, nangis, minta semuanya berhenti. Tapi masa yang sudah kalap tidak lagi dengar suara manusia. Yang mereka dengar cuma ego dan rasa kami benar. Dan di titik ini paling tragis, Arif ikut menjadi korban. Bukan karena santet, bukan karena jin, tapi karena pukulan warga sendiri. Arif mati di samping Lela, mati di depan matanya, mati saat berusaha menghentikan kekerasan. Ini momen paling kejam di film ini, karena yang mati bukan orang bersalah, bukan pelaku, tapi orang yang cuma mau menghentikan kegilaan. Dan setelah itu, apa yang dilakukan warga? Tidak menolong, tidak menyesal, tidak bertanggung jawab. Mereka kabur satu persatu, meninggalkan Lela sendirian dengan dua mayat orang yang paling dia sayangi. Desa yang tadinya ramai yasinan mendadak sepi. Desa religius itu ternyata cuma berani kalau rame. Kalau sudah ada konsekuensi, semua menghilang. Waktu lompat beberapa tahun, Lela masih hidup, masih di desa itu, masih jadi pemandi jenazah. Trauma tidak bikin dia berhenti, justru bikin dia dingin, tidak lagi reaktif, tidak lagi peduli. Prinsip ibunya sekarang bukan sekedar ajaran, tapi tameng hidup. Suatu hari, Lela memandikan jenazah Bu Murni, dan seperti lingkaran yang belum selesai, dia menemukan sesuatu lagi di tubuh jenazah itu. Susuk, benda kecil, tapi maknanya besar. Dari situ, Lela sadar satu hal yang selama ini salah kaprah. Bu Nur tidak pernah bersalah, yang benar-benar merebut suami-suami warga desa adalah Bu Murni. Artinya semua kematian, teror, pembantaian ini berakar dari satu kebohongan kolektif yang dipelihara bertahun-tahun. Dan yang paling tragis, korban akhirnya bukan cuma Bu Nur, tapi Rika, Arif, dan Bu Siti. Di titik ini, Lela sebenarnya punya pilihan, bongkar semuanya, beritahu warga, balikkan keadaan. Tapi Lela sudah capek. Dia memilih melakukan hal yang paling dingin dan paling menyedihkan. Dia membuang susu itu ke tong sampah. Lela memilih mengikuti nasihat ibunya sepenuhnya, merahasiakan apapun yang ditemukan di tubuh jenazah, bukan karena takut dosa, tapi karena sudah tidak peduli lagi pada manusia. Film ditutup dengan pesan yang pahit, bahwa terkadang kebenaran tidak menyelamatkan siapapun, dan kejahatan paling besar bukan datang dari jin atau santet, tapi dari manusia yang merasa suci, kompak, dan tidak mau bercermin. Tamat. Perhatian untuk seluruh manusia, kita telah sampai di pelabuhan akhir cerita. Terima kasih sudah ikut berlayar dalam pelayaran kali ini. Jika masih ada adegan yang mengganjal, ingat itu urusan sutradara, bukan urusan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pelayaran berikutnya.